Jamaah salat Zuhur rahmatullah, kultum pada siang hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Saiful Bahri SPD. Alhamdulillah beliau berada bersama-sama dengan kita. Untuk itu mari kita persilahkan pada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wal yakhsha, dan hendaklah takut, alladzina law taraku, orang-orang yang kalau mereka meninggalkan min khalfihim, di belakang mereka, dzurriyyatan dhi'afa, keturunan yang lemah, keturunan yang meletoy, keturunan yang tidak bisa apa-apa. Khafu alaihim, mereka takut, mereka khawatir akan kesejahteraan turunan mereka yang letoy itu, yang lemah itu. Falyattaqullaha, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaklah mereka mengatakan perkataan yang benar. Hadirin, dalam ayat ini Allah mewanti-wanti kepada kita. Apa yang diwanti-wanti? Jangan sampai setelah kita mati, setelah kita wafat, di belakang kita punya anak, kita punya cucu, kita punya keturunan diafan, lemah, diafan, letoy, disuruh kerja anu enggak bisa, disuruh kerja anu enggak bisa, lemah imannya, lemah Islamnya, lemah ekonominya, lemah pendidikannya, lemah, banyak yang lemah. Oleh karena itu, apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, bekali mereka dengan ilmu agama. Biar apa? Biar mereka kenal sama Allah sebagai Tuhannya. Biar apa? Biar mereka tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah. Biar tahu tentang nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar bisa wudu, tahu tata cara wudu, mana yang duluan, mana yang belakangan. Ini mah karena nggak tahu, ikut-ikutan, belum muka, cuci tangan dulu sampai sikut, baru muka. Satu, ilmu agama. Cukupkah? Enggak. Yang kedua,
berikan kepada mereka ilmu pengetahuan, RGI kan, dan keterampilan, RGI itu. Biar apa? Biar mandiri secara ekonomi, tidak tergantung sama orang lain. Kalau kita nggak punya ilmu, nggak punya keterampilan, nanti kita akan tergantung sama orang lain. Kalau kita tergantung sama orang lain, hidup kita nggak bisa bebas, nggak merdeka. Negara kita ini udah merdeka apa belum? Kalau udah merdeka, kita tidak tergantung sama orang lain, betul nggak? Tapi faktanya Pak Nunu, kita masih bergantung sama orang lain. Jangan sampai, padahal sudah dikasih tahu sama Allah. Jangan sampai kita meninggalkan dzurriyyatan dhi'afa. 2. Yang ketiga apa? Yang ketiga, bekali mereka dengan bahasa. Kenapa bahasa? Karena bahasa itulah yang membedakan antara manusia dengan hewan. Yang membedakan manusia dengan ayam, dengan kambing, dengan sapi. Coba kalau kucing. Kucing dari dulu sampai sekarang sama nggak bahasanya? Cuma satu doang, meong. Berubah nggak sekarang kucing, meong jadi meang? Enggak ada. Sapi, coba sapi. Bahasanya, kalau bunyi. Berubah enggak? Enggak. Tapi manusia, setiap zaman pasti ada perubahan bahasa. Ya kan Pak Sudai? Dulu kita nggak kenal tuh bahasa namanya flexing. Ya kan? Sekarang ada flexing. Kalau dulu bilangnya pamer. Ada yang namanya FOMO, ya kan? Tuh, dulu nggak ada FOMO, sekarang ada FOMO. Untuk apa bahasa? Untuk bisa mengkomunikasikan. Kita punya ide, kita punya gagasan, kita punya kemampuan, kita sampaikan kepada orang lain melalui apa? Bahasa. Dan bahasa tidak cukup dengan lisan. Kalau bahasanya lisan, besok pasti lupa. Setahun, 2 tahun, 5 tahun lupa. Tapi dengan tulisan, awet. Dan orang-orang sesudah kita bisa mempelajari apa yang sudah kita temukan. Ilmu yang kita dapat bisa kita kasihkan. Dan bisa dipelajari, bahkan bisa dikembangkan oleh orang-orang sesudah kita. Coba kita lihat, ada tulisan zaman Majapahit, walaupun cuma sedikit, berharga nggak? Ada penemuan tulisan sedikit, tapi di zaman Majapahit berharga nggak? Berharga, padahal dikit, apalagi banyak. Nah, tapi ada tapinya. Perbedaan Eropa sama kita, kalau mereka bagus dan banyak dalam menulis. Kalau kita, banyak nggak tulisan kita? Enggak ada, dikit. Dan terakhir hadirin, yang bisa kita bekelin sama zuriyah kita, anak kita, turunan kita apa? Jangan lupa didik mereka dengan akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Jangan sampai mereka pinter tapi ngibulin orang, sama orang tua songong. Ya, coba lihat anak-anak kita. Kalau dulu kita ada orang tua, kita lewat depan orang tua, kita begini, betul. Tapi kalau sekarang anak-anak, coba lihat anak-anak sekarang, lewat depan orang tua kita, lewat depan orang tua, menjalan-jalan aja, kagak ada permisinya. Tuh, hati-hati. Ya, pada awal ajarin anaknya depan orang tua salim. Sama orang tua kagak beres, songong lagi. Minta duit mulu. Ayo dah. Ya mudah-mudahan itu bisa kita laksanakan
bekali anak-anak kita ilmu agama, ilmu pengetahuan dan keterampilan, bahasa yang baik. Kalau bisa bahasa, jangan cuma bahasa Indonesia. Kalau cuma bahasa Indonesia lokal. Tapi kalau kita bisa bahasa Inggris, bisa internasional, bisa bahasa Arab, internasional. Tapi kalau cuma bahasa Indonesia, lokal sifatnya. Diajak ngomong sama boleh, enggak ngerti. Ya, lalu yang terakhir tadi, didiklah anak kita, turunan kita dengan akhlak yang mulia. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.